Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas tentang Rocky Gerung yang sudah resmi menjadi saksi ahli. Akan tetapi, di sini kita lihat ya guys ya, presenter sampai ngamuk ya guys ya, sampai kesuge. Karena apa? Wis jelas-jelas ditakoni, Rocky Gerung lagi ditakoni gie. Malah balik nanya. Dan ini yang luar biasa dan yang pasti membuat teroris ya guys ya makin ketar-ketir, makin panik ini karena apa? Dulu saat wisuda otomatis ada tukang fotonya ya guys ya. Terus juga ya otomatis belum pakai HP tapi pakai kamera. Lah di sini saksi hidupnya ada sing tukang moto karo kamera nek anak. Kita kepriwe yang kayak gila jangan. Dan sudah jelas ya guys ya mereka bakalan kalah karena ya itu guys ya tukang fotone karo kameranya wis anak siap akan adu data ya guys ya siki malah nyalahna Dian Sandi Maning. Dan ada juga Ruslan Beton yang lagi-lagi memframing ya guys ya. Kalau saya pribadi ya guys ya, menurut keyakinan saya, Ruslan Beton ini lagi menyesatkan publik dengan ucapan saya dipenjara karena Pak Jokowi. Tapi fakta dan kenyataannya kalian bisa lihat sendiri. Ruslan Beton dipenjara karena ya intinya menghilangkan nyawa orang lain. Itu kalian bisa cari sendiri. Dan berita-berita seperti ini harus segera diluruskan. Walaupun belenger, orang apa-apa. Biar apa? Biar yang namanya kebenaran akan selalu ada. Yang Bob, iya dong. Masa iya membiarkan berita-berita bohong terus-menerus yang membuat generasi kita akan tidak bagus. Ingat itu, selama ada Inyong, ya guys ya, maka berita-berita itu akan saya tangkis. Saya kan superhero. Dan yang lagi panas sekarang masalah Ahok ya guys ya. Yang biasa guys, orang sebelah menulis judulnya Ahok bergetar begitu guys. Periksa tuh presiden. Waduh, padahal Ahoknya cuma ngomong periksa BUMN, periksa apalagi terus yang terakhir bila perlu periksa presiden. Langsung disambut pautkan ini. Lumayan lumayan buat nyerang Pak Jokowi. Jan, ini kalau ada masalah kayak gini yang berhubungan dengan Pak Jokowi, ya jelas booming. Itu menandakan bahwa Pak Jokowi memang masih number one. Ya guys ya, number one nomor siji di Indonesia. Suka tidak suka, fakta itu. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Lagi rame nih pernyataan Ahok, ya kan, di pengadilan. Jadi langsung nih, ya biasalah orang-orang itu gitu, langsung buat semacam meme atau poster gitu kan. Suara Ahok bergetar, periksa tuh presiden. Kuulang-ulang videonya, nggak ada tuh suara Ahok bergetar dan mengatakan periksa tuh presiden. Ahok itu mengatakan, periksa BUMN-nya atau periksa menteri BUMN-nya. Presidennya juga periksa, bila perlu. Catat ya, bila perlu, kata si Ahok. Tapi aku tahu, ini kesempatan emas banget bagi orang-orang yang benci sama Jokowi. Kesempatan emas banget. Statement Ahok yang seperti itu, langsung mereka manfaatkan. Lagi dan lagi Jokowi terlibat di kasus minyak. Ahok hanya bilang, periksa presidennya bila perlu. Itu pun hanya pelengkap dari bahasa pertama, yaitu periksa BUMN-nya atau menteri BUMN-nya. Nah, ini langsung, gara-gara Ahok bilang kayak gitu aja, udah langsung, lagi dan lagi Jokowi terlibat di kasus minyak. Hanya disuruh bila perlu periksa presidennya, langsung dibilang terlibat kasus minyak. Memang momen-momen yang seperti ini ditunggu-tunggu sama mereka. Sangat-sangat ditunggu sama mereka kalau momen seperti ini.
Karena mereka butuh amunisi banget untuk menjatuhkan seorang Jokowi dan keluarga Jokowi, khususnya Jokowi dan Gibran sekarang. Sangat betul ya guys ya. Jelas itu. Pokoknya tujuannya cuma satu guys. Politik ya guys ya. Bagaimana caranya supaya nama Insinyur Haji Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka menjadi jelek. Tapi ya guys ya, wong nah rakyat sudah tahu sendiri mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita lihat RG guys. Lalu Anda juga sempat menyebutkan bahwa ijazahnya asli, yang orangnya yang palsu. Benar tidak itu kalimatnya tuh? Mohon dikoreksi kalau salah. Ini maksudnya apa? Ya benar, coba kamu minta saya koreksi apa saya terangkan maksudnya? Kalimat yang saya sebutkan, betul seperti itu? kalimat Oke, itu benar. maksudnya apa nih Bang Rocky? Ya itu yang saya maksudkan. Apa? Orangnya yang palsu itu siapa? Maksudnya siapa orangnya ini? Pak Jokowi kah? Kan Anda tadi bertanya, kalimat saya benar-benar saya ucapkan secara verbatim, ijazahnya asli, orangnya palsu. Anda dengar kalimat itu atau lihat Ya. mimik saya waktu mengucapkan? Coba. Saya dengar cuplikan Anda ketika mengucapkan itu, dan kami mohon Nah, itu untuk kesalahan. bisa menjelaskan apa maksud dari ucapan itu. Itu yang palsu orangnya maksudnya Pak Jokowi atau Saya ada ulangi pihak ya lain? pertanyaan saya. Mhm. Saya ulangi pertanyaan saya. Anda mendengar saya ucapkan atau mendengar dan melihat wajah saya waktu mengucapkan? Ya, kami hanya melihat dari cuplikan rekaman dari teman-teman yang meliput. Tunggu, coba beritahu ya. Anda mendengar atau Anda mendengar dan melihat, itu beda kan? Aduh, guys, kepriwe guys ya. Ini hostnya alias presenter ya guys ya, menanyakan, Rocky Gerung, saat di Polda Anda itu menyebut ijazahnya asli tapi orangnya palsu. Lah, yang ditanyakan oleh hostnya ataupun presenternya itu orangnya jenengane siapa? Tinggal menyebutkan Pak Jokowi kah atau bukan? Muter-muter kayak gangsing. Saya Anda mendengar. mendengar kalimat saya. Ya, oke. Anda mendengar Mohon kalimat dijelaskan. saya, oke. Mhm. Tunggu. Anda mendengar kalimat saya bahwa ijazah itu asli, orangnya palsu. Kalimat itu Anda dengar. Iya, saya dengar dari Anda lihat cuplikan wawancara teman-teman di lapangan. Oke, saya ulangi supaya lengkap. Melalui wawancara teman-teman di lapangan, Anda mendengar saya mengucapkan kalimat itu. Dan itu benar kalimat saya. Anda mendengar kan? Iya, Oke. Artinya Anda tidak melihat wajah saya. tidak secara spesifik saya tidak mengikuti detik per detik dan menelaah lebih jauh. Karena Ini kan saya saya bukan ulangi ya, ahli mimik, pelan-pelan. Bang Rocky. Oke, saya ulangi. Karena Anda bukan ahli mimik, tidak diperlukan sebetulnya. Anda cukup mendengar. Ya, Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengar sambil melihat wajah saya yang bukan ahli mimik atau Anda hanya mendengar melalui rekaman Anda? Itu pertanyaannya. jadi ini maksud Anda arahnya mau dibawa kemana nih? Yang saya tanyakan di sini adalah statement Anda saat itu maksudnya apa? Ini karena kan publik juga pingin tahu, Bang Rocky. Betul. Pengen ngerti siapa tinggal ngomong Rok. Mamas Rocky, Mamas guys. Mamas Rocky karena apa? Kalau Pak Rocky urung bojo ya guys ya. Mbah Rocky ora duwe anak. Jadi ya Mas Rocky guys. Untuk Mas Rocky Gerung yang terhormat, tinggal jawab saja siapa nama orang itu. Anda menyebut orangnya yang palsu. Orang otomatis mempunyai nama. Jenengane siapa gue? Itu saya tanya, Anda mendengar statement saya atau melihat saya mengucapkan statement itu? Itu beda akibatnya nanti. Ya iyalah. Oke, kita tahan dulu deh. Ya. Wis lah. Dia nih baik guys ya. Dia nih lah. Mumet guys yakin. Nggak mumet nyong guys. Apa rawani ya guys ya menyebutkan nama Pak Jokowi ya guys. Ahli guys gitu. Sembarangan banget Rika lu. Aja diguyu ahli guys.
Saya pernah dipenjara sama Jokowi gara-gara saya mengungkap kebobrokan pemerintahan Wah. Jokowi. Ruslan Buton, Kepinding, kau di penjara bukan karena Pak Jokowi. Kau di penjara karena menghilangkan nyawa seorang petani kecil. Jadi Betul. masa bergaya kau, pura-pura kau dipenjarakan sama Pak Jokowi. Kau tuh bukan siapa-siapa bagi Joko Widodo. Ngapain pula Pak Jokowi memenjarakan kau? Kau dipenjara kesalahan kau sendiri, Kepinding, karena kau membunuh petani kecil. Mas Gibran jangan ngantuk terus ya. Halo Gibran, gimana rasanya jadi wapres hasil dari melanggar konstitusi? Cuman mau bilang aja, kalau misalkan udah nggak kuat jadi wakil presiden dan nggak mampu, nggak apa-apa kok mundur aja. Nih, kalau seandainya Mas Gibran turun, gantinya siapa? Anies atau Ganjar gitu. Ternyata pendidikan yang diberikan oleh Panji itu sangat bermanfaat ya guys ya per hari ini oleh beberapa orang. Nah itulah bahayanya kalau kita menormalisasikan apa yang kemudian dilakukan oleh Panji di stand up comedy tersebut. Ya itu akan B aja sama orang, nggak ada lagi rasa moralnya dipakai sehingga mengolok-olok fisik orang itu akan biasa saja seperti itu. Dan kalau membicarakan soal menabrak konstitusi, coba ditanyain sama adeknya dulu. Adeknya tahu nggak sih sebenarnya yang konstitusi itu apa? Konstitusi itu artinya adalah hukum atau perundang-undangan tertinggi. Khususnya dalam konteks Indonesia, dalam hierarki perundang-undangan kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 tidak ada pasal yang mengatur soal umur siapa yang bisa menjabat sebagai capres atau cawapres. Di sana hanya mengatakan bahwasannya yang bisa menjabat sebagai capres atau cawapres itu hanya orang asli Indonesia, lahir di Indonesia, punya KTP Indonesia. Itu sederhananya. Nah, kemudian umur itu diatur pada peraturan turunannya. Nah, itulah kemudian yang diujikan material agar tidak menabrak konstitusi kita. Dan ternyata memang UUD 1945 tidak ada yang melarang tentang umur itu. Nah, agar menciptakan pemilihan yang demokratis, maka Hakim MK pada saat itu mengabulkan sebagian dan membatalkan sebagian. Sehingga karena posisinya pada saat itu Gibran sebagai pemimpin juga dari sebuah daerah, makanya Gibran bisa jadi wakil presiden. Ya, jadi kalau membicarakan soal perundang-undangan memang kompleks. Dan yang mengatakan bahwasannya Gibran adalah anak haram konstitusi itu adalah merupakan ketidakmampuan dalam berpikir dan menganalisa dari segala macam bentuk perundang-undangan dan peraturan gitu. Benar sekali itu ya. Yang pasti ya guys ya, diperjelas lagi ini yang tadi oleh Ririn katakan ya guys ya, apa yang wajib nanti menjadi wakil presiden ataupun presiden itu harus orang Indonesia asli. Gue Nis, wong Indonesia asli ya bodoh. Anak abah tenang. Dan di sini kita lihat ya guys ya, yang di mana tadi sudah saya sampaikan, tukang fotone karo kamerane guys ya, jadi saksi guys. Apalagi yang ada di situ. Bapak itu kan pertama bicara Rusyo, kemudian ada lagi yang bicara Dr. Tiba. Dr. Tiba mempertanyakan masalah wisuda. Katanya di wisuda itu Joko Widodo tidak ada di dalam foto. Fotonya di dalam foto yang dia lihat katanya Joko Widodo tidak ada di dalam itu. Nah kebetulan foto wisuda itu yang mendokumentasikan dari kamera saya dan albumnya itu sama saya dan waktu itu saya bawa, jadi saya tunjukkan di hadapan dia bertiga itu, saya tunjukkan satu-satu, ini namanya ini. Akhirnya dia terdiam, saya bisa ngomong apa-apa, saya tunjukkan kameranya juga ini masih ada. Jadi sekarang pun saya bawa. Ya nanti biar itu bukan Pak, ya kami bisa pasif aja, kami hanya ini bukan. Yuh gue sih, yuh gue. Gue sing duwe kamerane ya guys ya, siap adu bukti modal gue sih.
Jadi ini posisinya maju kena, mundur kena. Kalau maju, katakanlah ijazah ditunjukkan, tapi tidak ada watermark dan imbasnya, berarti Dan fotonya stempelnya di belakang foto. berarti palsu. Tapi kalau ditunjukkan ternyata ada emboss dan ada watermarknya, berarti asli. Kalau asli berarti yang kena siapa? Bukan Roy Suryo, bukan Rismon, bukan Dokter Tipa, tapi satu orang yang mengunggah dokumen palsu adalah Dian Sandi. Kayak kepriwe gie, aduh Jan. Wis jelas arep kalah ya guys ya. Malah Siki menyalahkan Dian Sandi. Dian Sandi kan bilang dan memposting, ini loh yang kalian tanyakan. Ini foto ijazah asli Pak Jokowi. Salahnya di mana? Enggak bang, itu sudah diteliti oleh Roy Suryo CS, tapi hasilnya palsu. Ya jelas palsu. Wong foto. Foto cekrek apa maning gue udah asli foto nek tapi download dan si kepriwe gitu urusannya ya guys. Malah nyeret-nyeret Dian Sandi maning ala piu. Kucluk jan wis lah. Maklum ya guys ya, maklum gue. Penjara sudah dekat. Beliau tuh bisa menyembunyikan capeknya di balik senyumnya. Jadi saya sangat terinspirasi lewat kinerja beliau. Tadi pagi keramas enggak? Ya. Mantap. Jadi kangen ya. guys. Saya awalnya bingung, saya sangat idolain beliau. Saya akhirnya nggak tahu kenapa saya terketuk buat maju. Seumur hidup saya baru ketemu beliau, jadi saya sangat ngefans dengan beliau. Karena beliau itu sangat menginspirasi bagi saya. Beliau tuh bisa menyembunyikan capeknya di balik senyumnya. Jadi saya sangat terinspirasi lewat kinerja beliau. Mantap. Saya bangga banget. Saya bangga sekali dan terima kasih untuk Pak Jokowi karena telah mau memakai topi saya. Terima kasih Pak. Topi dari mana? Kasih sepeda. Waduh. Jika hari ini tidak saya beli sepeda. Waduh. Tapi besok pagi sampai rumah sepedanya. Waduh, jelas. Pinjami topi. Ya, jos gandos ya guys ya. Aduh, jadi makin kangen ya guys ya. Tapi tenang guys, tenang. Karena apa? Hari ini ada Rakernas di Makassar. Rakernas PSI. Jadi silakan datang ke PSI untuk memeriahkan dan juga melancarkan semua program-program yang akan PSI jalankan itu. Ada PSI, ya jelas ada Pak Jokowi dong. Nantinya urung bisa ngana guys, urung bisa biasa ada kesibukan ya guys ya. Ngapunten gue ya. Kalau tidak ada kesibukan, ya intinya kalau ada hari libur, insya Allah bisa. Karena bukan hari libur, jadi saya tidak bisa menghadiri Rakernas PSI di Makassar. Sukses selalu untuk PSI. Dan di sini kita lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf Wanandi, semuanya benar. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri. Oh sorry, dia modal sendiri. Ya. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modern lu. Dan semuanya akan terbukti ya guys ya. Yang sudah saya katakan ya guys ya. Jangan melawan orang baik. Apalagi orang baik itu adalah lakon. Wisnya ngomong piko pangkaping ya guys ya. Lakon gue harus diserang dari kanan, dari kiri, dari depan, tekan ngisor, tekan dubur.
pokoknya tidak akan pernah goyah dan pastinya akan selalu tegar dan menang, ya guys. Gimana menurut kalian guys tentang video-video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan, bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya, menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi.